Kita berprasangka baik karena tidak ada bukti. Allah tahu orang ini akan berbuat tidak baik. Allah yang kuasa membuka semua rencana orang. Kita berprasangka baik karena mematuhi perintah Allah, maka Allah lah yang akan menjaga, melindungi kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, 10, 11, 12, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ayat ini menunjukkan kita ini bersaudara orang beriman. Saudara semuanya. Damaikan orang yang berselisih di antaramu. Kalau ada yang kurang akur, kita bagian mendamaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan suka mengejek, mengolok-ngolok satu kaum, karena boleh jadi kaum itu lebih baik. Khairum minhum, lebih baik daripada yang ngolok-ngoloknya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Hei perempuan, jangan suka ngejek, mengolok-ngolok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, janganlah suka saling mencela. Benar tapi dicela, tidak bagus, dilarang dalam Al-Quran saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tidak boleh kita memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang tidak baik. Untuk apa? Yang ayat selanjutnya, ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu suudzon. Sudahlah, kita kan tidak tahu orang lain, mau ngapain juga buruk sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kenapa dia telat? Mungkin sedang mules. Kenapa dia telat? Boleh jadi sedang nolong seseorang. Cari. Setiap orang berbuat punya alasan, dan kita tidak tahu. Prasangka baik saja dulu. Kalau kita senang berprasangka baik, enak ke hati, dan Allah tahu kejadian yang sebenarnya. Kita berprasangka baik, ternyata yang diprasangka baik itu punya niat jelek ke kita. Allah tahu tidak? Tahu. Kita berprasangka baik karena tidak ada bukti. Allah tahu orang ini akan berbuat tidak baik. Allah yang kuasa membuka semua rencana orang. Kita berprasangka baik karena mematuhi perintah Allah, maka Allah lah yang akan menjaga, melindungi kita. Misal dilamar seseorang, udah kita enggak dapat berita tentang keburukan, kita berprasangka baik, tapi Allah tahu rahasia yang tersembunyi. Kalau kita sudah berprasangka baik, Allah mau membuka, kebuka nanti. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ya, ingat seseorang pernah mengirim WA malam-malam minta bantuan. Ayahnya sedang diopname kritis. Percaya saja. Lalu berusaha membantu, di antaranya dengan membroadcast
supaya terkumpul dana. Akhirnya ada seseorang yang membaca lalu mengecek ke orang tuanya karena kenal, ternyata tidak apa-apa. Pagi sebelum subuh ngirim WA, sesudah subuh ketahuan. Caranya bagaimana? Caranya Allah membuka, ditelepon, bagaimana keadaan ayah? Loh, ke adiknya yang bersangkutan. Kata adiknya, ayah saya tidak apa-apa. Akhirnya minta nomor telepon, ditelepon ke ayahnya, tidak apa-apa, sehat-sehat saja. Artinya berbohong, dibuka oleh Allah, padahal sudah niat membantu. Jadi jangan ragu untuk berbaik sangka. Kalau kita tidak ada fakta, tidak ada bukti, ya kita berbaik sangka saja. Nanti Allah akan menolong kita. Kalau toh yang dibaik sangkai itu tidak baik. Selanjutnya, wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib, jangan ingin tahu, jangan menyelidiki kalau bukan kewajibannya. Kalau bukan polisi ya udahlah jangan. Kalau bukan jaksa juga jangan. Kalau yang bukan kewajiban kita harus tahu, kita tidak usah ingin tahu, tidak usah ngorek-ngorek. Termasuk kalau sudah menikah, tidak usah ditanya, Bu, dulu sebelum nikah dengan saya punya pacar tidak? Mau apa? Kan? Ya punyalah Pak. Berapa coba? Ya saya kan termasuk primadona di kelas, jadi setiap kuartal ganti pacar gitu. Siapa saja pacar kamu? Ya itu atasan bapak ya. Bisa meriang-riang itu seumur hidup. Sudahlah, tidak usah serba ingin tahu. Nanti yang harus kita tahu, Allah akan memberitahu. Beneran hadirin. Allah kan tahu segala-galanya. Tapi gimana kalau dia punya salah dulu? Ya boleh jadi sudah tobat dan sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia salahnya terus-terusan berulang, kata siapa? Kan belum tahu dia akan mengulangi kesalahan. Berapa banyak orang yang asalnya salah dan sekarang jauh lebih baik dari kita. Dan berapa banyak kesalahan kita yang sudah tidak kita lakukan lagi. Betul? Ini santri lagi nyatet ya? Atau lagi tidur? Ya harus berbaik sangka, sedang tafakur ya. Bagaimana kalau santri baik sangka padahal dia tidur? Ya mungkin sedang lelah akibat tahajud semalam suntuk. Boro-boro dia tidak tahajud, itu akhirnya ketahuan ya kan? Jadi Allah akan ngasih tahu kalau kita niatnya mematuhi perintah Allah. Udah jangan serba ingin tahu. Yang selanjutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan suka menggunjing, gibah, udah tidak usah tertarik segala dibahas, apalagi tentang kekurangan. Tapi benar kok dia kayak gitu, orangnya pelit, banyak omong. Kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Udah jangan suka gunjing ya, yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Kita lanjutkan tentang tawadu tadi ya. Enak hadirin, berprasangka baik, berbicara baik, itu enak ya. Ke hati enak, ke wajah enak, nada enak. Beda dengan orang yang berburuk sangka, capek, letih, wajah juga jadi burem, perkataan tidak enak didengar. Mau apa? Mau apaan? Mau apa hidup seperti itu? Hormat saja. Itu ada orang ngejelek-jelekin di belakang. Shh, siapa tahu salah dengar. Benar. Ini bukan jamur. Ini asli loh saya dengar. Ya mungkin beliau bicara gitu sedang banyak masalah. Enggak, saya lihat enggak banyak masalah. Dia berbaring ngomongnya. Biasa, tukang kompor tidak mau kalah ya.
Ya mungkin sudah berubah pikirannya. Belum berubah. Saya kan baru dengarnya sedetik yang lalu. Biasa pakai bohong. Ya sudah, kalau perkataan beliau benar, mudah-mudahan saya jadi benar. Kalau perkataan beliau salah, mudah-mudahan diampuni Allah. Beres ya, daripada ribet. Tapi gimana kalau dia nanti ngejelek-jelekin orang-orang, jadi ngejelek-jelekin kita? Dengar ya, Tuhan kita itu Allah, bukan dia. Rezeki itu yang ngatur Allah, derajat kemuliaan itu yang ngatur Allah. Sampai jebeng, tahu jebeng? Gitu ya. Sampai jeding, sampai jebleh, orang menghina, tetap saja yang ngatur takdir itu Allah. Orang sebel ke kita, kalau Allah mau mengangkat derajat kita, tetap naik. Orang keki ke kita, kalau Allah mau ngasih sesuatu kepada kita, tetap aja ketemu. Siapa yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk kita? Tidak ada. Maka jangan busuk hati ke orang, husnuzon saja. Kecuali kalau Allah sudah membuka, ya maafkan saja. Lanjut. Bagaimana kalau dia tidak menghormati kita? Ya sudah, nggak apa-apa. Dan memang kita nggak layak dihormati aslinya, ya. Cuman karena Allah saja nutup-nutupi aib kita, jadi kita dihormati. Kita aja yang menghargai.